Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Priti. Di sini saya akan membahas salah satu pahlawan nasional Indonesia yang wajib diteladani. Beliau merupakan salah satu tokoh Islam yang sangat terkenal. Dan beliau juga sastrawan, sejarawan, orator, wartawan, dan bahkan politisi yang di dalam semua perannya, beliau merupakan aktor utamanya dalam sejarah Indonesia. Dr. Haji Abdul Karim Amrullah lahir di Nagari Sungai Batang, Minangkabau, Sumatera Barat 17 Februari 1908. Ia adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Ayahnya Abdul Karim Amrullah, salah satu ulama besar Minangkabau, dan ibunya Safiyah. Di usianya yang ke-13, ia mulai belajar nahu pada ayahnya sendiri. Menginjak usia ke-16, beliau menempuh perjalanan ke Jawa dan belajar mengenai politik, tafsir, ilmu masyarakat, dan agama secara otodidak. Beliau juga menjelajahi Malaysia, Mesir, dan Arab. Ibadah haji pertama beliau di usianya yang ke-20. Selanjutnya beliau ke Medan untuk menjadi guru agama dan menikah dengan Siti Roham dan dikaruniai 10 orang anak. Beliau juga menerbitkan karyanya seperti Di Bawah Lindungan Ka'bah dan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Dengan karyanya itu, nama Hamka melambung sebagai sastrawan. Beliau dikenal dengan nama Buya Hamka. Buya yaitu panggilan untuk orang Minangkabau yang berasal dari kata abi. Abuya dalam bahasa Arab artinya ayah kami atau seseorang yang dihormati. Hamka adalah singkatan dari namanya, Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Dalam pemilu 1955, Hamka dicalonkan Masyumi sebagai wakil Muhammadiyah dan terpilih duduk di konstituansi. Karena Masyumi menentang komunisme dan gagasan demokrasi terpimpin, maka hubungan antara Hamka dan Soekarno yang awalnya baik-baik saja menjadi kurang baik, yang akhirnya Masyumi dibubarkan. Namun, beliau tetap berceramah di masjid, radio, dan televisi mengenai bahayanya komunis di Indonesia dan membuatnya dipenjara selama 2 tahun. Walaupun dipenjara, beliau menyelesaikan karyanya yaitu Tafsir Al-Azhar. Buya Hamka mendirikan Majelis Ulama Indonesia pada masa Orde Baru Soeharto dan mengajarkan agama Islam serta toleransi dengan agama lain. Hingga 19 Mei 1981, beliau mundur dari jabatannya di Ketua Majelis Ulama Indonesia dan sempat berpergian ke Taif dalam rangka membuat perdamaian antara Palestina dan Israel walaupun belum berhasil. Beliau meninggal pada 24 Juli 1981 dan jenazahnya dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta. Universitas Al-Azhar dan Universitas Nasional Malaysia menganugerahkan gelar doktor kehormatan kepada beliau. Universitas Mustopo, Jakarta mengukuhkan Hamka sebagai guru besar. Namanya disematkan untuk Universitas Hamka milik Muhammadiyah dan masuk dalam daftar pahlawan nasional Indonesia. Dalam karya beliau, topik mengenai Islam mendominasi semua tulisannya dan menjadikan bacaan sebagai media dakwah yang memang sangat efektif di kala itu. Beliau juga dikenal sebagai seorang wartawan yang membidangi lahirnya majalah Islam Panji Masyarakat. Ketika beliau menjadi politikus, Buya Hamka menerima dengan ikhlas keputusan Presiden Soekarno yang memenjarakan dirinya karena penentangan Masyumi terhadap komunis di Indonesia. Buya Hamka yang seorang ulama besar tetap hidup dalam kesederhanaan. Beliau berani terhadap penguasa yang menyengsarakan rakyat. Keteladanan ini yang sangat jarang ditemukan di dalam kehidupan bangsa dan negara kita saat ini. Semoga penganugerahan gelar pahlawan kepada beliau mengingatkan kembali kepada sosok beliau yang patut diteladani. Walaupun beliau telah wafat, namun semangatnya tetap hidup dalam umat Islam di seluruh Indonesia.